Bisa kali Otan dibagi? Ini nih yang namanya makan sambil bergaya. Sampai terbolak gitu. Terbalik. Mentang-mentang buah hutannya lagi musim, mukbang sendirian gini puas banget dong kamu sob. Aduh, mana lucu banget lagi tingkahnya. Hei, hati-hati sobat kecil. Jangan petakilan gitu ah. Pohonnya tinggi loh itu. Kamu kayak gak ada takut-takutnya jatuh ya. Perkenalkan teman, mereka ini adalah keluarga Javan Gibbon alias si owa Jawa. Seperti namanya, mereka ini endemik Pulau Jawa. Mengagumkan sekali ya bisa melihat keluarga kecil ini hidup lestari di alam. Owa adalah primata yang tinggal sebagai keluarga kecil teman, bukan sebagai kawanan atau koloni. Tapi tahu nggak teman, owa Jawa punya peran penting untuk jutaan hidup manusia loh. Loh, kok bisa? Nggak percaya? Nih ya, Otan kasih penjelasannya. Owa Jawa sejatinya adalah penyebar benih buah di hutan teman. Biji buah yang mereka buang sembarangan ini kelak akan tumbuh menjadi tunas pohon baru. Kalau pohon tumbuh subur, hutan jadi sehat, bencana alam bisa dicegah. Dan yang terpenting, air, tanah, dan oksigen yang bermanfaat untuk jutaan manusia bisa tetap tersedia. Nah kan, peran mereka benar-benar luar biasa. Sayangnya, saat ini owa Jawa termasuk hewan yang statusnya terancam teman. Jumlah mereka terus-menerus berkurang. Otan takut kalau mereka punah. Ada beberapa alasan kenapa owa Jawa sangat rentan terancam kepunahan teman. Pertama, karena terganggunya hutan sebagai habitat alaminya. Baik karena polusi ataupun penebangan pohon, semua berdampak besar buat keselamatan si owa. Kedua, owa Jawa sangat terancam sama yang namanya perburuan. Ya, ini semua adalah ulah manusia jahat yang tidak bertanggung jawab. Rupanya, owa Jawa banyak diburu untuk dijadikan sekedar peliharaan. Biasanya owa anakan yang ditangkap untuk dijual karena dianggap aman untuk dipelihara. Tapi untuk mendapatkan anakan owa, pemburu jahat biasanya akan menembak mati sang induk. Jahat sekali. Owa Jawa adalah hewan yang setia. Kesetiaan owa Jawa pada pasangannya patut dicontoh dan diacungi jempol teman. Iya, sebagai hewan monogami, mereka berpasangan hanya satu kali sampai mati. Owa Jawa juga hanya melahirkan 2-3 anak saja. Makanya jumlah mereka beranak pinak tidak bisa secepat dan sebanyak hewan lain, seperti monyet ekor panjang misalnya. Sedihnya, kalau sampai ada satu induk yang mati, maka pasangannya juga akan mengalami stres dan ikutan mati. Bayi owa pun juga pasti tidak akan selamat tanpa pengasuhan induknya. Kesetiaan kalian betul-betul luar biasa. Makanya, membunuh satu owa sama saja akan membunuh satu keluarga owa. Loh, siapa mereka? Kenapa masuk hutan rumahnya si owa? Mencurigakan. Apakah mereka pemburu yang mau menculik owanya? Loh, kok bikin catatan? Oke, dapat udah. Gitu. Walah, Otan salah duga teman. Rupanya kakak-kakak dan paman ini adalah tim pemantauan owa dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Maaf ya kakak-kakak dan paman, Otan sudah salah sangka. Nah,
Pemantauan ini penting dilakukan teman. Gunanya untuk mencatat bagaimana perkembangan si keluarga owa ini ketika dilepas liar ke alam bebas. Maklum, beberapa owa ini awalnya adalah owa yang berhasil diselamatkan dan sukses menjalani rehabilitasi di Javan Gibbon Center Taman Nasional Gede Pangrango teman. Otan ikut senang deh, kalian sekeluarga di sini hidup bahagia. Tenang Sadayana, tenang. Owa ini bukan terpenjara dalam kandang sebagai peliharaan kok. Nah, ini adalah owa yang masih menjalani proses rehabilitasi teman. Mereka akan ditempatkan dalam berbagai jenis kandang, tergantung kondisi dan perkembangannya. Ada kandang individu untuk yang masih baru saja beradaptasi. Ada kandang perkenalan untuk berinteraksi dengan owa lain. Ada kandang pasangan untuk tempat berinteraksi antara jantan dan betina sebagai jodoh. Hingga nanti di kandang habituasi sebelum akhirnya dilepas liarkan lagi ke alam. Ada yang nyanyi-nyanyi tuh. Weh, keras banget sautanmu sob. Owa terkenal punya sautan seperti nyanyian yang nyaring menggema begini teman. Istilahnya morning call atau great call. Nyanyian ini ternyata punya banyak arti dan variasi loh. Ada yang bertujuan menandakan wilayah rumahnya. Ada juga yang berarti alarm untuk penanda bahaya. Uniknya, hanya betinanya saja loh yang punya sahutan panjang. Kenalin teman, ini Rowan dan Mowgli. Mereka sedang PDKT di kandang pasangan ini. Uniknya, cara mereka berinteraksi terlihat seperti balapan ketangkasan. Tuh, gesit dan lincah banget ya mereka berkelahitan kejar-kejaran. Main bersama seperti ini menjadi tanda baik kalau proses penjodohan mereka berhasil teman. Nah, ada juga nih kandang owa yang sudah berhasil menjadi keluarga. Ada Nitnot si induk owa betina dan ada Cepi sang jantan. Kalau bayi kecil lucu ini namanya Oke. Owa akan dianggap dewasa ketika masuk usia 6 tahun teman. Perbandingannya beda jauh dengan umur manusia ya. Umur 6 tahun sih masih anak kecil yang lagi lucu-lucunya. Mama owa, gelayutannya bikin deg-deg teman di rumah deh. Gak usah khawatir ya teman, bayi owa nyaman kok. Kalau sudah pelukan kayak gitu, jaminan nanti jatuh deh. Meskipun masih bayi, kekuatan lengan owa gak kaleng-kaleng teman. Apalagi owa dewasa. Tuh, ukuran lengannya aja terlihat lebih besar daripada kakinya. Sebagai hewan arboreal, mereka sangat mengandalkan tangannya untuk memanjat, berayun, dan berpindah pohon. Mereka bisa beraksi akrobatik berkali-kali tanpa lelah dan seolah mudah. Luar biasa! Hai Oke, kalau Otan lihat-lihat, kamu kok lengket sama papa dan mamamu ya? Begitulah pembagian peran antara induk jantan dan betina owa teman. Siapapun perhatian dengan anaknya, mereka bergantian mengasuh bayinya. Kamu betul-betul sosok ayah yang ideal Mowgli. Gak cuma setia sama Nitnot, tapi juga bertanggung jawab merawat bayi kalian. So sweet. Nah nantinya kalau mereka sudah siap dilepas liarkan di alam, mereka bertiga akan dilepas bersama-sama sebagai keluarga teman. Nah kalau Oke sudah berusia 6 tahun, dia akan keluar memisahkan diri dari induknya untuk mencari pasangan dan membentuk keluarga baru. Sehat-sehat ya Nitnot, Mowgli, Oke. Semoga kalian bahagia dan lestari ya di alam bebas. Di pusat penyelamatan dan rehabilitasi owa Jawa ini, mereka dirawat untuk mengembalikan kondisi fisik, kesehatan, dan juga perilaku alaminya teman. Setiap hari, Paman Kiper juga menyiapkan menu makanan berganti-ganti. Mulai dari buah-buahan di pagi hari, kemudian sayuran, lalu asupan protein di siang hari.
Mereka juga dibiasakan untuk berinteraksi dengan owa lainnya, baik berbagi kandang bersama maupun terpisah. Dari hasil pantauan tahun 2022, tercatat ada sebanyak 416 owa yang hidup di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Otan berdoa semoga jumlahnya akan terus berkembang dan mereka tetap lestari.